Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri tijawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah pendidikan multikultural, yaitu Ibu Muslihah, dan teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur dengan Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas secara maksimal, diberi kesehatan jasmani rohani. Sholawat serta salam mari kita atur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemahaman kami yang bertema implementasi pendidikan dalam proses pembelajaran. Ya, dari implementasi pendidikan dalam proses pembelajaran ini melalui beberapa proses. Yang pertama, proses, tujuan, materi, metode, media, evaluasi. Ya, nanti digabungkan oleh input dan output digabungkan itu. Yang pertama, dari tujuan. Tujuan itu langkah awal dalam proses pembelajaran, yakni menetapkan tujuan. Ini berkaitan dengan kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Seorang ahli pendidik mengelompokkan tujuan belajar menjadi 3, yaitu kognitif, psikomotorik, dan efektif, berkaitan dengan sikap, nilai, pengembangan, dan penyelesaian diri. 3 itu kognitif. Dari kognitif berkaitan dengan proses berpikir atau hasil kerja otak peserta didik. Psikomotorik berkaitan dengan hasil dan fungsi tubuhnya peserta didik. Dan efektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan pengembangan diri peserta didik. Menurut Dede Rosada menjelaskan bahwa pendidikan multikultural bukan membina skill pada siswa, yakni program pendidikan tidak diarahkan untuk membentuk tenaga ahli dalam bidang pendidikan multikultural. Yang selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang perlu disampaikan oleh guru kepada murid. Misal dalam mata pelajaran IPS, di dalam pelajaran itu mengkaji masyarakat beserta lingkungan sosial. Guru menyampaikan materi sesuai silabus yang dibuat. Kalau memang ada materi tersebut ada tentang multikultural, pasti saya dikasih keterangannya. Nah, materi ini harus sesuai dengan silabus atau yang ditentukan oleh Kemenak atau oleh lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah salah satu cara untuk mempermudah proses pembelajaran oleh guru. Metode pembelajaran yang dipilih
oleh guru yang berpusat pada siswa. Jadi berusaha untuk memahamikan siswa agar tidak jenuh. Misal melalui ceramah, melalui tanya jawab dan kolaborasi yang lain. Jadi melalui metode-metode yang divariasi oleh guru, jadi murid tidak akan jenuh di dalam kelas dan tidak jenuh oleh pelajaran tersebut. Jadi guru harus kreatif, sekreatif mungkin, harus melihatkan kesenangan murid yang gimana, metodenya yang berbeda-beda. Yang selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media pembelajaran dalam membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Media yang digunakan oleh seorang pengajar yaitu papan tulis, foto, video, film, dan PowerPoint. Nah, biasanya guru menggunakan papan tulis untuk menjelaskan satu persatu. Itu terlalu lama. Yang menggunakan foto bisa melihat keaktifan peserta didik. Misal guru menampakkan foto, nanti ditanya, ini foto apa anak-anak? Nanti anak-anak menjawab, ditanya bagaimana menurut anak-anak gambar ini apa. Nah, bisa gitu. Bentuk video untuk memotivasi agar siswa lebih semangat dalam belajarnya, untuk memotivasi agar tidak malas-malasan. Itu untuk refreshing. Film juga gitu, untuk memotivasi. Jadi yang bersangkutan dengan pendidikan, jangan dikasih film yang seneng-seneng dengan film sinetron atau film apa, itu jangan. Jadi dikaitkan dengan pendidikan. Dan PowerPoint ini untuk menjingat waktu dan juga untuk memperjelas peserta didik agar bisa memahami sepenuhnya. Ya, metode media ini yang digunakan agar siswa tidak jenuh juga dalam mempelajarinya dan tidak jenuh juga dalam melihat apa yang diterangkan oleh guru. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Penilaian ditentukan dengan memperhatikan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Misal kita mau melihat dengan kognitif siswa, kita bisa melalui dengan melakukan tes tertulis. Nah, kita bisa melakukan penilaian di situ. Sebagai guru bisa melihat kemampuan siswa itu sampai mana, apa yang sudah disampaikan oleh guru diulas kembali, diulang-ulang kembali, bagaimana respon peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran itu. Yang selanjutnya psikomotorik itu menggunakan bentuk karya atau proyek. Misal bentuk karya disuruh membuat makalah, membuat clipping. Nah, kita bisa melihat
sejauh mana murid peserta didik melakukan tugas dari seorang guru. Nah, dan efektif di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, misal dalam kelas ada tanya jawab, seorang murid atau peserta didik itu selalu aktif dalam memahaminya. Nah, sehingga dalam penangkapan ilmu atau penangkapan materi cukup menguasai. Nah, kita tentu sebagai calon guru harus memahami dari semua ini yang mana harus diterapkan dalam pendidikan. Tujuan ini, dengan proses ini mencapai tujuan, sehingga dalam pembelajaran itu juga harus memahami dari berbagai bentuk peserta didik. Ada yang sukanya ngobrol, ada yang sukanya serius, ada yang sukanya sering ketawa. Itu bagaimana seorang guru harus menenangkan atau menenangkan dalam suatu pembelajaran itu. Dari semua ini kita tentu akan menghadapinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya pahami dan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila dalam saya menyampaikan banyak kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dari orang yang melihat atau memahaminya bisa dikembangkan lagi, sehingga tidak ada kekurangan. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.